Saat ini kasus mengintimidasi atau dikenal dengan bullying sudah merajalela di lingkungan masyarakat. Padahal, tidak sedikit dampak negatif dari perilaku ini, baik bagi kalangan yang membuli atau pelaku maupun bagi kalangan yang dibuli. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikut ini bersama saya, Ninyoman Era Wiryantini, NIM 211561343, kelas 1C, jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Pengertian bullying. Bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Jenis-jenis tindakan bullying. Terdapat 4 jenis tindakan bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying secara rasional. Dan yang terakhir adalah bullying secara elektronik. Dari keempat jenis bullying, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lain, serta dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, teror, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, menggigit, mencakar, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun, kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Selanjutnya, bullying secara rasional. Bullying secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Bullying secara rasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Bullying secara elektronik. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dan dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Bullying ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup terhadap sarana teknologi dan informasi. Di era teknologi seperti sekarang ini, tindakan bullying itu makin mudah terjadi. Pelaku cukup memakai media sosial untuk menjatuhkan korbannya.
Ciri-ciri orang yang membuli: suka mendominasi anak lain, suka memanfaatkan anak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sulit melihat situasi dari titik pandang anak lain, hanya peduli pada keinginan dan kesenangannya sendiri dan tak mau peduli dengan perasaan anak lain, cenderung melukai anak lain ketika orang tua atau orang dewasa lainnya tidak ada di sekitar mereka, memandang saudara-saudara atau rekan-rekan yang lebih lemah sebagai sasaran, tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, tidak memiliki pandangan terhadap masa depan atau masa bodoh terhadap akibat dari perbuatannya, haus akan perhatian. Ciri-ciri orang yang dibuli: anak baru di lingkungan, anak termuda atau paling kecil di sekolah, anak yang pernah mengalami trauma sehingga sering menghindar karena rasa takut, anak penurut karena cemas, kurang percaya diri, atau anak yang melakukan sesuatu karena takut dibenci atau ingin menyenangkan, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain, anak yang tidak mau berkelahi atau suka mengalah, anak yang pemalu, menyembunyikan perasaannya, pendiam, atau tidak mau menarik perhatian orang lain, anak yang paling miskin atau paling kaya, anak yang ras atau etnisnya dipandang rendah, anak yang orientasi gender atau seksualnya dipandang rendah, anak yang agamanya dipandang rendah. Faktor penyebab bullying. Faktor keluarga. Anak yang melihat orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying sering akan mengembangkan perilaku bullying juga. Jadi, ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, mereka akan mengembangkan konsep diri dan harapan diri yang negatif, yang kemudian dengan pengalaman tersebut, mereka cenderung akan lebih dulu menyerang orang lain sebelum mereka diserang. Bullying dimaknai oleh anak sebagai kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam. Yang kedua, faktor sekolah. Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapat penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak-anak yang lain. Bullying berkembang dengan pesat di dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan yang negatif pada siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, adanya faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman sekitar, kadang terdorong untuk melakukan bullying. Kadangkala beberapa anak melakukan bullying pada anak lainnya dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu. Meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Dampak positif bullying. Bullying bisa menjadi stresor positif bagi remaja yang kuat fisik dan mental dalam menjalani hidupnya. Remaja yang terkena bullying akan termotivasi untuk berani membela dirinya di hadapan orang lain, dapat membela temannya, lebih proaktif dan tanggap akan permasalahan yang dihadapi. Timbul keinginan untuk belajar lebih giat, karena dengan ejekan masalah akademik. Timbul rasa setia kawan yang tinggi karena ada rasa peduli akan derita teman. Bisa mengontrol emosi dengan baik. Lebih percaya diri karena merasa dirinya memiliki harga diri yang pantas untuk dihargai dan dihormati.
meningkatkan keberanian komunikasi, menyadari bahwa masih dapat kekurangan dalam diri sendiri. Dampak negatif bullying. Bullying dapat memberikan orang yang mengalami bullying gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Bullying memberikan dampak seseorang dapat menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Bullying dapat menyebabkan anak sekolah takut atau malas berangkat ke sekolah. Bullying dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Bullying dapat menyebabkan ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Sebagai contoh, pria yang pernah dibully oleh wanita bisa menjadi seorang misoginis. Berdasarkan data tahun 2018 menurut Komisioner KPAI kepada Tempo.co, kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, persentase bullying sangat berpengaruh, di mana persentase kasus kekerasan pendidikan didata sebagai berikut. Pelaku tawuran 19,3%, korban tawuran 14,3%. Pelaku bullying 25,5% dan korban bullying 22,4%. Mari kita lihat salah satu contoh video bullying yang terjadi saat ini. Joko, perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Joko, biasa dipanggil Joko. Saya pindah dari Kebumen. Joko, silakan duduk di samping Nazri. Ya, Bu. Sekarang saya kasih satu pertanyaan yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Sebutkan contoh pasal yang mengatur tentang HAM. Saya, Bu. Ya, contoh. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Iya, benar. Itu belnya sudah berbunyi, kalian bisa pulang hati-hati di jalan.
jahat banget sih sama temannya sendiri. Apa itu murid baru? Kayaknya iya deh. Yuk kita laporin ke BK aja. Yuk, kita laporin ke BK aja. Yaudah. Saya dapat laporan, katanya kelas ini ada yang dibully. Apakah benar anak-anak? Apa kamu benar Joko? Ya. Kamu dibully tidak, nak? Enggak, Bu. Enggak. Beneran? Enggak. Ya sudah, kalau kelas ini nggak ada masalah, nggak ada yang dibully, saya kembali ke BK ya. Assalamualaikum. Video di atas adalah salah satu contoh bentuk bullying yang terjadi di sekolah karena seseorang anak memasuki lingkungan yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang informasi bagaimana itu bullying, contoh video, faktor yang mempengaruhi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.